Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman mahasiswa sosiologi, baik itu mahasiswa sosiologi yang ada di Universitas Sumatera Utara dan juga teman-teman mahasiswa sosiologi yang menonton vlog YouTube saya, yang peduli dan suka dengan perkembangan teori-teori ilmu sosial dan juga ilmu sosiologi itu sendiri. Pada malam hari ini ya, saya akan coba membuat vlog lagi ya, lanjutan dari beberapa tokoh yang sebelumnya sudah saya paparkan. Kali ini saya masuk ke dalam ranah, masih tetap dalam ranah sosiologi kritis, sosiologi postmodern, yakni pemikiran dari sosok Julia Kristeva. Nah, sebelum memulai, kita untuk memulai pemikiran dari Julia Kristeva ini, saya minta semua teman-teman untuk bisa menyiapkan alat tulis, menyiapkan kertas catatan atau kertas kosong untuk bisa mencatat beberapa poin-poin penting dari pemikiran Julia Kristeva. Baik ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Siapa sih itu sebenarnya sosok Julia Kristeva itu? Nah, Julia Kristeva itu merupakan seorang sastrawan Eropa, kritikus sastra, ahli bahasa, novelis, terus kemudian sosiolog, ahli psikologi, ya, psikoanalisis, dan seorang feminis. Beliau berasal dari Bulgaria. Bulgaria itu sebuah negara di Eropa Tengah ya, kalau tidak salah di Eropa Tengah. Dia lahir di desa kecil di Bulgaria pada tahun 1941. Nah, tapi ketika dia lahir, hidup di Bulgaria, kemudian dia sekolah pindah ke Prancis. Di Prancis dia sekolah dan mengenal lah beberapa aliran-aliran filsafat yang kemudian itu nanti menjadi tonggak atau pengaruh dari pemikiran dia nanti tentang feminisme itu sendiri. Nah, pada akhirnya nanti Julia Kristeva ini terkenal di Prancis, bukan di Bulgaria. Pemikiran-pemikiran dia terkenal di Prancis. Kemudian di kalangan sastrawan Eropa pada saat itu, Julia Kristeva ini terkenal sebagai salah satu sastrawan perempuan pinter yang ada di Eropa. Nah, awalnya aliran filsafatnya Julia Kristeva ini beraliran neo-Marxis, yang mana aliran neo-Marxis itu dibangun pondasi-pondasi dasarnya oleh pemikiran Marxis ya. Kemudian pada perkembangan pemikirannya, akhirnya pemikirannya Julia Kristeva ini mendobrak atau meruntuhkan pemikiran Marx itu sendiri. Itulah yang disebut neo-Marxis ya. Neo-Marxis itu yang berangkat dari pemikiran Marx, tapi pada kesimpulan akhirnya dari pemikirannya mereka malah justru mengkritisi pemikiran Marx itu gitu. Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, pemikiran-pemikiran Kristeva ini yang dulunya neo-Marxis berubah menjadi pemikiran aliran filsafat sosialis Cina, yaitu Maoisme. Mao Zedong itu seorang seorang sosialis ya, seorang komunis di Cina yang paham filsafatnya dipakai saat ini oleh negara Cina yang kita kenal sebagai sosialis komunis Cina. Nah, Mao Zedong itulah apa kita diistilahkan dengan Maoisme. Nah, teori dan konsep yang akan kita bahas dari Julia Kristeva ini ada dua ya. Yang pertama, teori Julia Kristeva di bidang semiotika yang dia sebut dengan semanalisis, dan yang kedua teori Julia Kristeva di bidang psikologi dan feminisme, yaitu tubuh maternal perempuan atau tubuh maternal ibu. Nah, ini yang akan kita bahas. Terus, siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh dari Julia Kristeva ini yang mempengaruhi pemikirannya? Tokoh-tokoh besar siapa saja? Nah, dari sini saya dapat merangkum lima tokoh besar yang mempengaruhi pemikiran Julia Kristeva ini. Yang pertama itu sosok seorang Sigmund Freud dengan psikoanalisanya.
Nah, yang kedua itu pemikirannya dari Roland Barthes. Roland Barthes. Kalau di Inggris kan itu namanya Roland Barthes ya, tapi karena bahasa di mereka orang Prancis, jadi kita sebut dengan Roland Barthes. Nah, Roland Barthes. Yang ketiga itu pemikiran psikoanalisanya Jacques Lacan. Nah, Jacques Lacan kalau di Perancis kan bahasa Perancis jadi Jacques Lacan ya. Jacques Lacan. Nah, kalau dalam bahasa Perancis Jacques Lacan itu jadi Jacques Lacan. Yang keempat itu seorang feminis. Nah, seorang feminis radikal ya yang bernama Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ini mempunyai pasangan atau pacarnya seorang filsuf eksistensialisme yang terkenal dengan anti Tuhan, dengan filsafat ateismenya, yaitu John Paul Sartre. Nah, ada 5 tokoh filsuf lah yang mempengaruhi pemikiran Julia Kristeva ini. Nah, gaya filsafatnya Julia Kristeva itu beraliran poststrukturalis, yang mana artinya poststrukturalis itu post itu sesudah, yang mana aliran-aliran poststrukturalis ini termasuk ke dalam aliran bingkai dari teori-teori kritis, teori-teori postmodern. Nah, mereka mengkritisi pemahaman-pemahaman strukturalis, pemahaman-pemahaman pemikir modern yang mereka anggap pemahaman strukturalis atau pemikir-pemikir modern itu yang mengagungkan objektivitas, yang mengagungkan empirisme ya, yang mengagungkan ilmu pengetahuan itu harusnya bebas nilai, dan ilmu pengetahuan itu berada di luar individu. Ilmu pengetahuan itu bersifat objektif. Nah, itulah sifat-sifat pemikiran objektif ya, pemikiran-pemikiran positivis yang notabene itu berkembang mempengaruhi seluruh aspek ilmu pengetahuan baik sosial maupun alam di zaman modern. Akhirnya tumbuhlah suatu aliran filsafat yang disebut dengan poststrukturalis. Nah, ini di sini titik letaknya Kristeva, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan yang mengkritisi pemahaman pemikir-pemikir teori-teori modern, teori-teori strukturalis. Itu tadi mereka mengkritisi, merespon ketidakpuasan ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir modern. Nah, corak aliran poststrukturalis yang dipakai Julia Kristeva di dalam pemikiran-pemikirannya itu, ciri-cirinya yang pertama, poststrukturalis itu tidak percaya adanya pola-pola masyarakat yang kaku, yang pasti, tidak percaya. Bagi mereka, masyarakat itu mempunyai pola yang selalu dinamis, selalu berubah. Yang kedua, mereka anti fondasionalis. Nah, mereka yang melihat bahwa dunia itu selalu bersifat dinamis. Nah, anti fondasionalis itu melihat dunia itu selalu bersifat dinamis, selalu berubah, tidak statis, tidak stagnan ya. Yang ketiga, realitas kehidupan sejati itu tidak ada, kata Julia Kristeva dan kawan-kawan itu. Realitas itu bersifat representasi, selalu ditampilkan ulang oleh subjek, tergantung konteks dan lingkungan subjek itu berada. Yang keempat, manusia itu sebagai posisi yang agung atas fenomena. Manusia ini berhak menginterpretasikan seluruh fenomena, gejala-gejala sosial yang ada. Manusia itu berposisi sebagai subjek yang agung. Nah, semua bersifat tekstualisasi, artinya fenomena itu bisa dicermati, bisa dibaca, bisa dipahami, bisa ditafsirkan. Gejala-gejala sosial, fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat itu, artinya subjek memiliki kebebasan. Kita ini memiliki kebebasan, bisa mengamati suatu fenomena itu, bisa kita baca, kita bisa pahami sesuai pemahaman kita sendiri, kita bisa tafsirkan gitu. Maka pendekatan-pendekatan poststrukturalis ini lebih bersifat kualitatif, lebih bersifat pendekatan subjektif, lebih bersifat pendekatan partisipatoris ya. Nah, kita mulai masuk ke dalam teori atau konsep Julia Kristeva. Yang pertama saya akan jabarkan teori atau konsep semanalisis Julia Kristeva. Konsep semanalisis Julia Kristeva ini hampir sama dengan konsep dekonstruksi bahasa oleh Derrida. Hampir sama. Nah, semanalisis itu adalah sebuah paradigma yang melihat bahasa mampu menghasilkan makna yang berbeda-beda
sesuai dengan pemahaman dan interpretasi si subjek. Artinya di sini manusia, kita, dalam memaknai konteksnya seperti apa, gejalanya seperti apa, fenomena seperti apa. Jadi artinya paradigma untuk melihat fenomena yang berdasarkan pemaknaan oleh si subjek itu sendiri. Saya kasih contoh ini ya. Saya kasih contoh dalam slide saya ini. Di Jogja itu ada sebuah nama daerah istilahnya Pasar Kembang. Pasar Kembang ini di dekat Jalan Malioboro, kalau nggak salah itu di dekat Jalan Malioboro, di dekat Stasiun Tugu. Nah, Pasar Kembang ini kalau bagi kita kontekskan ke dalam subjektivitasnya anak muda, mereka tahu anak-anak muda ini di Jogja terutama subjektivitas anak-anak muda Jogja mengetahui Pasar Kembang itu sebagai tempat prostitusi, sebagai tempat dunia malam, dalam arti konotatif dunia malam yang negatif ya, tempat maksiat gitu ya, setahunya Pasar Kembang. Tapi kalau kita kontekskan kepada orang tua kita, misalnya orang tua yang zaman dulu tidak tahu apa-apa gitu, di desa misalnya, atau bukan di Jogja misalnya, kita tanya Pasar Kembang itu apa gitu kan, mereka mengetahui Pasar Kembang itu ya pasar kembang, ya pasar yang ada kembangnya, orang banyak jual kembang gitu. Tentu otomatis Pasar Kembang itu pasti wangi karena banyak kembang, harum, bersih. Nah, itu kalau dalam konteks subjektivitasnya orang tua kita yang mungkin banyak pemikirannya yang mungkin agak kolot ya. Nah, kalau kita kontekskan dengan pemikiran anak muda yang ada di Jogja terutama, kita tanya Pasar Kembang, mereka langsung termaknai, terpikir oleh mereka Pasar Kembang itu sebuah tempat prostitusi ya kan. Nah, itulah semanalisis. Jadi memahami sesuatu fenomena, sesuatu teks, sesuatu wacana berdasarkan subjektivitas individu itu masing-masing. Nah, berarti ada perbedaan di sini. Individu dalam memaknai fenomena itu sendiri. Kalau kita analogikan kepada anak muda, terutama di Jogja, mereka langsung memandang Pasar Kembang itu sebagai tempat prostitusi. Tetapi kalau kita memandang subjektivitasnya orang tua dalam memaknai Pasar Kembang, mereka tahunya mungkin Pasar Kembang itu sebuah pasar yang penuh dengan kembang, ya kan, dekat kuburan misalnya, atau wangi, harum, bersih. Nah, itulah semanalisis. Nah, di dalam semanalisis, Kristeva juga menjelaskan ada namanya genoteks dan fenoteks. Nah, perbedaan tafsir dan keberagaman subjek dalam memahami bahasa tersebut membuat Kristeva membagi teks dalam dua golongan. Nah, apa saja itu? Genoteks yang pertama, yang kedua itu fenoteks. Genoteks yakni teks atau bahasa asli sesuai kodrat pembentukannya. Nah, fenoteks yaitu pemahaman subjek terhadap teks-teks gitu. Contoh, misalnya Pancasila. Pancasila kita tidak bisa kita katakan itu sebagai genoteks. Dia itu fenoteks. Karena kenapa? Pancasila itu lahir dari pemikiran Bung Karno, dari intisari pemikiran Bung Karno yang membaca seluruh literatur tentang ideologi negara-negara yang sebelumnya ada sebelum Indonesia, seperti sosialis, komunisme, liberalis, ya macam-macam ya mungkin Bung Karno membacanya. Nah, itu kita maknai Pancasila itu sebagai fenoteks karena dia berasal dari subjektif individu seseorang, bukan dari genoteks. Genoteks itu apa? Ya, genoteks itu kita contohkan kitab suci. Ya, kitab suci itu langsung turun dari Tuhan. Tidak ada orang menafsirkan kitab sucinya sendiri berdasarkan pemahamannya, tidak ada. Kitab suci itu genoteks, dia langsung kodratnya dari Tuhan. Tapi kalau Pancasila itu fenoteks, dia berdasarkan subjektif individu, pengalaman-pengalaman individu yang dirangkai dalam satu pemikiran sehingga menghasilkan sebuah makna. Nah, itulah fenoteks. Jadi di sini dapat dibedakan ya. Genoteks itu teks asli yang sesuai kodratnya, dan fenoteks itu teks yang berasal dari pemaknaan dari subjek-subjek ya. Nah, kemudian di dalam fenoteks dan genoteks itu termasuk dalam semanalisis, tapi di dalam itu ada lagi signifikasi dan signifikan. Signifikasi itu adalah makna yang ada dalam bahasa yang diatur, dilegalkan secara kolektif atau distrukturkan. Kemudian signifikan adalah makna bahasa yang dapat diinterpretasikan bebas secara individu. Artinya bahasa ini tidak distrukturkan, tidak baku sifatnya.
semuanya harus, kalau bahasa yang terstruktur kan semua harus tunduk, semua harus memahami dari maksud bahasa itu gitu. Dan kalau signifikan bahasa itu ya multitafsir menjadinya, orang bebas menafsirkan apa-apa, terserah bagi mereka dalam menafsirkan bahasa atau wacana atau teks itu sendiri. Nah, sampai sini saya harap kalian bisa memahami ya semanalisis Julia Kristeva. Kemudian kita masuk ke dalam teori yang kedua atau konsep kedua Julia Kristeva, yaitu tubuh maternal perempuan. Tubuh maternal perempuan ini merupakan konsep feminisnya Julia Kristeva dan psikologinya Julia Kristeva. Pemikiran ini lahir dari bentuk ketidakpuasan Kristeva yang melihat bahwasannya perempuan itu tertindas dalam corak budaya patriarki yang mengagungkan laki-laki, yang menganggap semua laki-laki itu tangguh, kuat, segala sesuatunya bisa dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki itu makhluk yang rasional, sedangkan perempuan itu makhluk yang irasional. Budaya patriarki itu seperti itu, sehingga Kristeva melihat perempuan ini menjadi objek bagi laki-laki. Nah, perempuan ini menjadi komodifikasi bagi laki-laki, menjadi barang bagi laki-laki. Contoh, ketika saya dengan teman saya melihat suatu perempuan gitu yang cantik, ya kan, bohai gitu, seksi gitu. Nah, laki-laki selalu memandang perempuan itu sebagai makhluk yang seksi, yang diukur atas dasar tubuh perempuan itu, sensualitas perempuan itu, seksualitas perempuan itu. Nah, laki-laki memandang perempuan itu seksi, perempuan itu bohai, ya kan, perempuan itu manis, cantik. Yang dilihat laki-laki hanya itu, dilihat melihat tubuh perempuan itu hanya gambarannya selepas nilai-nilai sensualitas saja. Nah, ini kan menggambarkan perempuan itu menjadi komodifikasi, menjadi diperjualbelikan tubuhnya oleh laki-laki, menjadi objek. Nah, contoh lagi, misalnya ada perempuan yang menutup aurat menggunakan baju panjang, tidak menggunakan baju super ketat, ya kan. Tapi kadang-kadang laki-laki berfantasi, wah gimana ya kalau perempuan ini kalau pakai baju seksi mungkin mungkin lebih cantik, lebih bohai ya. Sedangkan dia pakai baju tertutup aja udah cantik, udah bohai, ya kan. Apalagi dia pakai baju yang ketat, baju yang seksi gitu kan, makin terlihatlah lekuk tubuhnya. Nah, di sini perempuan dikomodifikasi, diperjualbelikan tubuhnya. Itu yang dilihat Julia Kristeva, perempuan ini selalu jadi objek, selalu jadi barang. Contoh lagi majalah Playboy. Nah, majalah Playboy ini ada untuk apa? Untuk memuaskan nafsu hasrat laki-laki gitu. Nah, artinya tubuh perempuan itu diperjualkan, dipertontonkan untuk komoditas, untuk kebutuhan pasar, untuk kebutuhan laki-laki. Nah, tidak ada kan yang istilah majalah Playgirl gitu, yang yang isinya laki-laki seksi, laki-laki tanpa busana, kan nggak ada. Yang ada majalah Playboy, karena menganggap perempuan ini ya dengan adanya majalah Playboy ini mungkin laki-laki bisa lepas dari stresnya, bisa lepas dari dunia kerja yang mungkin bagi mereka begitu ketat ya bagi laki-laki, sehingga mereka stres dengan melihat perempuan-perempuan yang bisa dikatakan seksi ini bisa melepaskan stres mereka. Itulah gunanya majalah Playboy. Nah, ini bagi Kristeva ini suatu penindasan terhadap kaum perempuan. Nah, sehingga perempuan itu dipandang rendah. Sehingga perempuan itu dipandang hanya sebagai urusan domestik, urusan ranjang, urusan biologis, urusan melahirkan. Nah, sehingga Kristeva mengkritisi paham-paham patriarkis. Nah, dia melihat tidak selamanya tubuh perempuan itu dipandang rendah. Tapi kadang-kadang ada juga laki-laki yang membutuhkan perempuan, membutuhkan tubuh perempuan gitu. Tidak selamanya perempuan itu butuh laki-laki, tidak. Jadi ada juga laki-laki membutuhkan yang tergantung pada tubuh perempuan. Contohnya tubuh maternal ibu ini. Dia menganggap dalam tubuh maternal ibu ini, laki-laki pada saat waktu kecil, pada saat waktu bayi, waktu orok, dia sangat menggantungkan hidupnya pada diri ibunya. Menyusui dari susu ibunya, ASI ibunya, terus disuapi oleh ibunya, diberi kasih sayang oleh ibunya, diberi belas kasihan oleh ibunya, diperhatikan oleh ibunya. Nah, laki-laki juga
tergantung dengan perempuan, dalam hal ini ibu gitu pada saat waktu kecil. Itu yang dikritisi Kristeva budaya patriarki melalui tubuh internalnya perempuan ini. Di dalam fase-fase tubuh maternal perempuan ini, Julia Kristeva itu membagi ada 3 fase. Yang pertama fase cora, yang kedua fase adjeksi, dan ketiga fase simbolik ya. Kita bahas satu persatu. Fase cora ini adalah fase di mana seorang individu, baik itu perempuan atau laki-laki, berusia masih 0 sampai 6 bulan ya, dalam artian ini masih orok ya, masih bayi. Fase ini di mana manusia atau seseorang masih bergantung pada tubuh ibunya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Nah, seorang dapat dilihat dari tubuh ibunya. Macam kita dulu waktu kecil, kita nggak bisa hidup kalau tanpa ibu. Karena kita tergantung dengan air susu ibu. Karena kita tergantung kalau kita sumber suplemen protein kita dari air susu ibu, ya kan? Kasih sayang kita dari kasih sayang ibu. Nah, itu mencontohkan bahwasannya laki-laki pun juga membutuhkan perempuan gitu. Tidak selamanya perempuan itu membutuhkan laki-laki gitu. Nah, pada saat kita kecil, seorang laki-laki kita ini ya, saya mau konteks sendiri, saya juga butuh ibu saya, yang notabene ibu saya itu perempuan gitu. Nah, fase yang kedua, fase adjeksi, di mana fase ini seseorang individu, baik itu perempuan atau laki-laki, harus terpisah dengan tubuh ibunya. Nah, fase ini kita ibaratkan mungkin usia-usia balita ya, 3-4 tahun, kita harus tidak lagi boleh menyusu dengan ibu saya, berpisah dengan ASI. Nah, kemudian kita harus tidak selalu serta-merta ketika ada masalah lari ke ibu, ngadu ke ibu. Nah, kita harus bisa mengelola, memanage diri kita sendiri menghadapi persoalan-persoalan sosial kita gitu. Nah, fase adjeksi inilah yang dipisah ya, harus dipisah nih si individu, si anak ini baik perempuan atau laki-laki dengan tubuh ibunya, karena tidak mungkin selamanya individu ini bergantung pada ibunya gitu. Harus dipisah nih fase adjeksi. Nah, di fase adjeksi inilah yang sering terjadi beberapa disorientasi perilaku. Contoh anak mama ya, istilah anak mama ini bagi Kristeva ini sebuah fase adjeksi yang gagal, yang mana ketika kita dewasa, ketika kita dihadapi dengan dunia sosial kita, dan di dalam dunia sosial itu penuh dengan permasalahan-permasalahan yang pelik yang kita hadapi, kita harus bisa memanage itu sendiri. Tapi ketika kita tidak mampu memanage itu sendiri, kita mengadu ke ibu, ya kan? Apa-apa ngadu ke ibu. Nah, sehingga timbullah istilah anak mama. Nah, bagi Kristeva ini fase adjeksi yang gagal. Anak mama itu mereka tidak mampu mandiri, si individu ini mereka tidak mampu mandiri. Mereka tidak mampu lepas dari tubuh ibunya gitu. Apa-apa yang ada di dalam persoalan hidupnya dan dia ngadu ke orang tuanya ya, nah itu merupakan fase adjeksi yang gagal. Nah, di sini sering terjadi disorientasi perilaku. Nah, ada yang fase adjeksi berhasil, macam kita ya, mungkin sekarang kalau kita menghadapi masalah mungkin kita nggak mengadu ke orang tua, kita hadapi dengan sendiri. Itu bagi Kristeva itu fase adjeksi yang berhasil. Tapi kalau dalam konteks anak mama itu fase adjeksi yang gagal gitu. Nah, di fase adjeksi inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya individu terlepas dari tubuh ibunya. Kemudian pada saat itu udah mengalami fase adjeksi, barulah ada fase simbolik, yang mana ini si anak mampu membangun identitas dirinya sendiri berdasarkan dirinya sendiri, tidak lagi tergantung pada tubuh ibunya. Dia harus bisa menjadi jati dirinya sendiri ya. Kita contohkan mungkin semacam kita sekarang ya, kita harus bisa memanage dunia sosial kita. Ketika kita ada masalah, kita harus bisa menghandle-nya sendiri. Tidak apa-apa diadukan ke orang tua. Permasalahan kita ini tidak apa-apa diadukan ke orang tua. Kalau seperti itu ya fase adjeksi kita gagal dulu. Nah, fase simbolik inilah yang akhirnya memunculkan gerakan pembela kaum perempuan, gerakan feminis, yang mana di fase simbolik ini udah banyak perempuan-perempuan yang independen, perempuan-perempuan yang jadi dirinya sendiri. Nah, pada fase ini kemudian banyak para kaum feminis berjuang melawan budaya patriarki di masyarakat.
Jadi itulah ada 3 fase tadi, fase cora, fase adjeksi, dan fase simbolik. Nah, kemudian ada fase adjeksi, inilah yang muncul banyak pandangan negatif tadi ya, yang saya jelaskan tentang anak mama, terus tentang tidak mampu memanage diri sendiri ya. Itu tadi ya, fase adjeksi inilah tolak ukurnya berhasil atau tidaknya kita sebagai individu, baik itu laki-laki maupun perempuan, terlepas dari tubuh ibu. Nah, kemudian dari itu kita bisa melihat pemikiran-pemikiran feminis Kristeva. Kristeva ini pemikirannya tergolong ke dalam pemikiran feminisme postmodern, yang mana menerima berbagai macam-macam identitas, keberagaman gender. Nah, disinilah posisinya Kristeva. Jadi artinya Kristeva ini menerima sekularisasi, pluralisme, identitas gender, keberagaman identitas. Nah, dia posisinya di feminisme postmodern. Nah, sampai situlah pemikiran Julia Kristeva. Kalau kita runtut dari belakang pemikiran Julia Kristeva ini, teori-teorinya ada semenalisis, ada tubuh maternal perempuan, dan pemikiran-pemikiran dari tubuh maternal perempuan itu bermuara kepada aliran feminis Julia Kristeva, yaitu berada di aliran feminis postmodern yang menerima berbagai macam-macam identitas dan keberagaman gender. Baik, sampai sini mungkin yang bisa saya jelaskan dari pemikiran Julia Kristeva mengenai semenalisis dan teori tubuh maternal perempuan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, atau kekurangan-kekurangan atau ketidakjelasan mengenai penjelasan saya tentang Julia Kristeva ini, silakan komen di kolom komentar channel YouTube saya. Saya terbuka menerima kritikan, masukan, karena di sini prosesnya kita semua belajar. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Semua kita belajar di sini. Dari kita untuk kita. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.